Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi laju reaksi. Nah, laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam satuan waktu. Jadi bisa dikatakan laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. Reaksi adalah yang di sebelah kiri reaksi, sedangkan produk adalah yang di sebelah kanan. Nah, dengan bertambahnya waktu, reaksi ini akan habis dan terbentuklah produk. Oleh karena itu, untuk laju reaksi per reaksi itu dilambangkan dengan negatif karena dia berkurang. Jadi rumusnya untuk laju reaksi per reaksi itu delta konsentrasi per reaksi per delta T, atau T ini waktu, lambangnya negatif. Nah, untuk laju reaksi produk, maka lambangnya positif karena dia terbentuk. Jadi digambarkan dengan delta P per delta T. T ini sama, waktu. Nah, bisa lihat di sini, minus delta konsentrasi R per delta T, laju pengurangan konsentrasi per reaksi R tiap satuan waktu. Sedangkan positif delta P per delta T, laju penambahan konsentrasi produk P tiap satuan waktu. Bisa dilihat di sini, reaksi antara bromida dan asam format bromida yang berwarna merah kecoklatan ini nanti menghasilkan 2Br- plus 2H plus CO2, yang mana asam format dan semua produknya ini tidak berwarna. Nah, seiring terjadinya reaksi dan bertambahnya waktu, maka warna merah kecoklatan ini semakin hilang dan terbentuklah warna baru yang jernih atau bening. Ini makanya di pengertian laju reaksi itu berkurangnya konsentrasi reaksi dan bertambahnya konsentrasi produk. Nah, contoh soal. Tentukan laju reaksi per reaksi dan produk jika dalam satu percobaan gas ozon bereaksi dengan gas etena. Etena bereaksi dengan ozon menghasilkan C2H4O plus O2. Laju reaksi per reaksinya, reaksi berarti yang di sebelah kiri. Di reaksi sebelah kiri berarti negatif. Jadi laju C2H4-nya minus konsentrasi C2H4 per delta T. Atau laju konsentrasi ozonnya minus delta konsentrasi O3 per delta T. Sedangkan laju reaksi produk, karena produk yang terbentuk maka lambangnya positif. Laju C2H4O-nya positif delta konsentrasi C2H4O per delta T. Atau laju oksigennya plus delta O2 per delta T. Sekarang kita masuk ke persamaan laju reaksi. Laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi. Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaksi dipangkatkan bilangan tertentu. Bilangan tertentunya ini adalah ordo. Nah, misalkan di sini reaksi A plus B menjadi C plus D. Persamaan laju itu digambarkan dengan V sama dengan K konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y, di mana V ini adalah lambang laju reaksi, K ini tetapan laju reaksi, A dan B ini konsentrasi reaksi. Sedangkan X ini adalah order reaksi terhadap A, Y ini order reaksi terhadap B. Order reaksi dapat juga digambarkan dengan grafik. Order reaksi order 0 itu grafiknya konstan. Sedangkan order reaksi 1 grafiknya naik tapi tidak lurus. Sedangkan order reaksi 2 grafiknya naik dengan lurus. Sini ada contoh soal laju reaksi dengan perhitungan. Di sini ada tabel hasil percobaan. Dari data tersebut, kita diminta menentukan order reaksi terhadap HgCl2 dan C2O42- serta order reaksi keseluruhan, penghitung tetapan laju,
dan menghitung laju reaksi jika konsentrasinya 0,02 dan 0,22. Pertama-tama, untuk menentukan orde reaksi, kita tentukan orde terhadap HgCl2. Untuk menentukan orde reaksi terhadap HgCl2, kita lihat konsentrasi C2O4 yang sama. Konsentrasi C2O4 2- yang sama adalah percobaan kedua dan 3. Maka data percobaan 2 dan 3 itu yang kita pakai. Rumus tetapan laju tadi V K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Ini V2 per V3. Kalian bebas mau yang percobaan 2 di atas atau percobaan 3 di atas, karena hasilnya sama. Selanjutnya kita masukkan laju reaksi 2 7,1 kali 10 pangkat min 5. Laju reaksi 3 3,5 kali 10 pangkat min 5. K coret, B coret karena sama, maka konsentrasi A nya 0,052. Oh, ini yang 3, yang 2 0,105 per 0,052 pangkat X. Tujuh koma satu bagi 3,5 itu 2,02. 0,105 dibagi 0,052 sama 2,02 pangkat, hasilnya tadi 2,02 pangkat X. Karena yang kita cari adalah X nya, cara menentukannya kita lihat berapa 2,02 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 2,02, dipangkatkan 1, maka X sama dengan 1. Nah, untuk mencari orde terhadap C2O4 2- sama, yang kita lihat adalah reaksi HgCl yang sama, maka persamaan 1 dan 2. Kita pakai persamaan 2 di atas. Persamaan 1 di bawah. Laju reaksi 2-nya 7,1 kali 10 pangkat min 5. Reaksi 1-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini dicoret, ini dicoret. 0,30 per 0,15 pangkat Y. 7,1 dibagi 1,8 itu 3,9 sekian, kita bulatkan jadi 4. 0,3 per 0,15 itu 2 pangkat Y. 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 4? 2 dipangkatkan 2, berarti Y sama dengan 2. Ini orde terhadap HgCl2-nya 1, terhadap C2O4 2-nya 2. Orde totalnya atau orde keseluruhan itu dijumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu untuk A. Yang B, hitung nilai tetapan laju reaksinya atau K. Ini kita pilih salah satu dari 3 percobaan ini yang untuk kita pakai nilainya. V sama dengan K A pangkat X B pangkat Y. Angka yang paling mudah kita pakai yang percobaan 1.
1,8 kali 10 pangkat min 5 K. Konsentrasi A-nya 0,105, pangkat X-nya 1, tidak usah ditulis. B-nya 0,15, pangkat 0,15 pangkat 2 karena Y-nya 2. Lalu dihitung seperti biasa. 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K kali, ini menghitungnya 0,15 pangkatkan 2 dulu baru dikalikan 0,105. Lalu kita cari K, dapat hasilnya 0,076.